Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu interpretasi citra pada jaringan transportasi dan tata guna lahan. Oh ya, sebelumnya gimana nih kabarnya semuanya? Sehat-sehat aja kan ya? Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan salah satu contoh dari penampakan citra. Nah, coba kalian amati citra berikut. Apa aja yang bisa kalian kenali dari gambar citra berikut? Ada yang bisa menjawab atau ingin memberikan pendapatnya tentang gambar citra tersebut? Aku. Oke, Mega. Saya, Bu. Iya, Mega, coba. Ini ada pemukiman, terus ada ruang terbuka, terus akses jalan gak sih, Bu? Ya, betul. Oke, jadi dari citra yang Ibu tampilkan ini kita bisa melihat ada pemukiman, ada area terbuka hijau, dan ada juga akses jalanan. Nah, yang kita lakukan barusan itu, yang Mega sebutin, berarti Mega telah melaksanakan atau melakukan interpretasi peta. Nah, untuk interpretasi peta itu, apa sih definisinya? Nah, di sini interpretasi peta adalah kegiatan membaca peta atau menafsirkan dan memahami simbol-simbol yang berada pada peta. Penafsiran tersebut dapat dilakukan pada peta umum ataupun peta khusus. Nah, jadi saat kita mengenali tanda-tanda atau simbol-simbol yang ada di citra, itu berarti kita sedang melaksanakan interpretasi peta. Nah, kemudian kita akan masuk ke subbab selanjutnya, yaitu interpretasi peta pada jaringan transportasi. Coba, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya nggak tentang apa sih interpretasi peta pada jaringan transportasi itu? Coba, saya, ada Bu. yang nggak? Oke, Anwar. Ya, Bu. Menurut saya, interpretasi peta jaringan transportasi dapat dilakukan dalam konteks hubungan sistem transportasi dengan ruang. Sistem transportasi terkait dengan perpindahan antar ruang dari satu tempat ke tempat lainnya, Bu. Oke, betul yang disampaikan Yanuar. Jadi, interpretasi peta pada jaringan transportasi itu mengaitkan antara tanda-tanda medan yang ada di citra dengan jaringan transportasi atau ruang dari lokasi yang ada di citra tersebut. Nah, jadi di dalam interpretasi peta di jaringan transportasi itu ada 3 unsur yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama itu ada topografi, yang kedua itu ada hidrologi, dan yang ketiga itu ada iklim. Mengapa 3 unsur ini penting bagi kita untuk mengetahui? Karena jaringan transportasi ini akan sangat berpengaruh terhadap topografi, seperti misalnya pembangunan bandar udara itu akan bisa dilakukan di area yang datar. Kemudian untuk pelabuhan dilakukan pada area pinggiran pantai gitu. Dan biasanya dari topografi ini kita bisa menentukan juga berapa biaya yang digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut gitu. Kemudian pada hidrologi itu bisa kita gunakan untuk menentukan apakah wilayah hidrologi ini bisa dikategorikan sebagai wilayah yang digunakan untuk transportasi air, seperti misalnya sungai-sungai besar seperti Sungai Mahakam yang bisa digunakan sebagai jaringan transportasi. Kemudian di iklim, mengapa iklim berpengaruh? Karena di iklim ini kita dapat menentukan bagaimana kita memberikan batasan pada daya tampung atau kekuatan jaringan transportasi tersebut. Oke, kemudian dalam penginderaan jauh untuk kajian transportasi, ada beberapa data lagi yang kita butuhkan seperti penggunaan lahan, terus ada pengumpulan data sosial ekonomi dan jumlah penduduk, dan yang kemudian itu ada inventarisasi dari jaringan transportasi itu sendiri. Data penggunaan lahan itu kita butuhkan untuk mengetahui apakah di daerah ini itu kita membutuhkan akses jalan untuk kendaraan umum ataukah untuk
akses jalan dari truk-truk mengangkut barang baku, kemudian dari pengumpulan data sosial ekonomi itu untuk mengetahui berapa jumlah kekuatan daya tampung dari jalan itu sendiri. Misalnya, di jumlah penduduknya banyak nih daerah A, sehingga kita membutuhkan jaringan jalan yang lebih besar lagi dibanding kota B yang misalnya penduduknya hanya sedikit. Seperti itu. Nah, inventarisasi dari jaringan transportasi ini sendiri adalah penggabungan dari beberapa unsur tersebut. Oke. Kemudian kita lanjut lagi kepada tata guna lahan. Nah, pengertian dari lahan itu sendiri adalah bagian dari akibat pengaruh manusia. Nah, dalam tata guna lahan ini ada fisik, ekonomi, budaya. Selanjutnya, dalam interpretasi citra tata guna lahan, ada beberapa unsur juga yang harus kita lakukan untuk tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Nah, kalian pasti udah dapat kan beberapa gambaran dari poin-poin ini nih, kayak misalnya ukuran tuh misalnya kayak sebuah lahan ini memiliki ukuran yang luas atau lereng ini memiliki lereng yang terjal gitu. Jadi ukuran ini tuh segala sesuatu pada citra yang bisa kita ukur. Kemudian bentuk, biasanya suatu bangunan atau lahan itu memiliki bentuk yang udah ciri khas. Misalnya kayak sekolah yang memiliki bentuk L atau U, kemudian stadion yang memiliki bentuk bulat seperti itu. Kemudian untuk tekstur, itu biasanya berpengaruh dari tingkat kerapatan lahan tersebut. Misalnya kayak hutan, dia memiliki tekstur yang kasar, dan misalnya sabana memiliki tekstur yang sedang, seperti itu. Kemudian ada asosiasi. Asosiasi itu adalah saling keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Misalnya ada sebuah lapangan dan ada sebuah gawang. Nah, lapangan dan gawang tersebut bisa berasosiasi berarti menjadi sebuah lapangan sepak bola, seperti itu. Untuk sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin penjelasannya pada materi kita hari ini cukup sampai di sini, dan Ibu akan memberikan tugas yang dikabarkan nanti melalui ketua kelasnya. Untuk materi hari ini kita akhiri saja. Semoga semuanya tetap semangat dalam menjalani sekolah dan semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Udah, Dek. Gila capek banget ngomong anjing.